Evakuasi yang mau melahirkan. Evakuasi yang mau melahirkan. Dari situ di sini. Baiklah, semangat baiklah. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke aliran kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Debit air tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga setempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat saat kondisi hujan deras. Kondisi kaca depan mobil yang berembun membuat sopir hilang kendali hingga terjun ke sungai. Pada saat kejadian kondisi abang ngantuk atau enggak? Kondisi cuma buram doang. Kacanya nggak kelihatan ya? Karena berkabut. Berarti langsung banting ke kiri ternyata? Kiri posisinya lurus. Tahu-tahu mobilnya kalau Oh, jeblos ke kiri. Itu kan posisi mobil berbalik arah tuh. karena terbawa arus. Oh, karena terbawa arus. Yang kecil ganti. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 lainnya dewasa yang balik berwisata dari Pakis Kerawang ini selamat. Proses evakuasi minibus menunggu alat berat dan air surut. Kasusnya kini dalam penanganan Kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, Ainis melaporkan. Banjir 1 meter di Penjaringan, Jakarta Utara akibatkan kemacetan panjang. Petugas gabungan evakuasi wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebon Pala. Korban kedua KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali ditemukan. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. 13 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api.
Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah seorang warga, api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Diduga akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena Pak? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Oh, penjualan spare part oli. Iya, oli, macam-macam ban. Jangan. Lagi ditutup, udah tutup. Itu polisi mau tutup, itu kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Sejak Minggu sore, banjir merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, hingga Minggu malam, ini banjir masih merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diketahui ketinggian air semakin bertambah mencapai 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Jakarta mulai menyisir permukiman. Dan warga yang awalnya memilih bertahan di rumah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tidak sedikit warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Permukiman di sekitar Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan ini menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Ya, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, kemacetan panjang hingga kendaraan nyaris tak bisa bergerak membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Inilah visual yang menampilkan pemirsa kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tak bisa bergerak. Ini terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Akibatnya, sejumlah pemotor yang tak sabar nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Sementara itu, puluhan motor yang nekat melintasi Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara mogok akibat terendam air luapan Kali Angke yang tumpah ke jalan pada Minggu malam. Pemirsa, puluhan pemotor yang melintas di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus mendorong sepeda motor mereka. Selain karena tidak kuat menerjang banjir, rata-rata sepeda motor ini juga mogok akibat mesin motor yang mati akibat terendam banjir. Akibat banyak sepeda motor yang mogok, arus lalu lintas pun macet hingga 5 km. Sejak sore hari, pemirsa, banjir sudah merendam kawasan Kapuk Muara Raya. Semakin malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter lebih. Meluapnya Kali Angke serta kiriman air dari Cengkareng Drain menjadi penyebab kawasan ini dilanda banjir. Akibat guyuran hujan deras sejak siang, kawasan Kapuk Muara Raya dan kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Ketinggian air semakin meningkat hingga mencapai 1 meter lebih. Selain merendam permukiman warga, banjir juga meluap hingga ke jalan raya.
Akibatnya, arus lalu lintas lumpuh. Pengendara yang rata-rata baru pulang kerja terjebak di jalan akibat mesin kendaraan mereka mati terendam banjir. Sementara tidak sedikit warga yang menunggu air surut untuk bisa melintas. Puluhan kendaraan bermotor yang nekat menerobos banjir dengan ketinggian 1 meter lebih di Jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam terpaksa harus didorong. Pemirsa, kita saksikan bersama, inilah visual kamera drone situasi di Jalan Kapuk Muara Raya Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu malam. Jalan raya ini terendam air dengan ketinggian 1 meter lebih akibat luapan Kali Angke. Puluhan sepeda motor terpaksa harus didorong karena mengalami mati mesin. Banyaknya kendaraan yang mogok membuat arus lalu lintas dari arah Kapuk Raya menuju Teluk Gong macet. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Tenang, ada Bang Deden, tenang. Evakuasi yang mau melahirkan. Seorang ibu yang hendak melahirkan, pemirsa, harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Sebagian warga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Warga pun hanya bisa berharap agar banjir yang merendam permukiman mereka segera surut. Sudah jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi, Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana, Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya betul. Lagi hamil berapa bulan, Pak? Udah, ini hari udah melahirkan. Oh, udah mau melahirkan, Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana tadi, Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Depan terdekat. Petugas polisi juga membantu puluhan warga yang terjebak di rumahnya karena banjir di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, sekitar 10 personel dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, pemirsa, puluhan warga masih terjebak di rumah mereka masing-masing karena luapan air Kali Ciliwung dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumah. Ya, kita akan menyaksikan situasi terkini pemirsa dari kawasan Bidara Cina, di mana menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Kita bisa melihat ini adalah salah satu proses evakuasi anak menggunakan ban untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Kita saat ini melihat kondisi terkini di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Di Kebonpala saat ini air masih merendam
Pemirsa, karena Kebonpala merupakan salah satu kawasan di Jakarta Timur yang terdampak banjir cukup signifikan. Beberapa warga ini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman, di mana posko darurat pun sudah disiagakan. Petugas evakuasi dari BPBD juga sudah terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, kemudian memastikan bahwa hunian-hunian khususnya yang berada di bantaran sungai ini segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun ada beberapa warga yang masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing, tepatnya di lantai 2 rumah mereka, namun tetap diimbau untuk segera mengevakuasi diri. Kita melihat ada salah seorang warga di sini yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan kawasan Kebonpala sebelumnya diketahui menjadi salah satu kawasan yang terdampak banjir, di mana tepatnya di SDN Kampung Melayu 01 ini terdiri dari kurang lebih 60 orang pengungsi dewasa yang sudah tercatat. Kemudian Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu juga terdiri dari 10 orang bayi dan juga balita. Tentunya dengan kondisi seperti ini, beberapa warga membutuhkan sejumlah bantuan, terutama yang masih berada di rumah mereka dan juga di posko-posko. Bantuan yang diterima saat ini yang kami ketahui, pengungsi sudah mendapatkan sejumlah selimut, karpet, makanan siap saji. Ini adalah bantuan darurat yang sudah didistribusikan oleh petugas evakuasi, juga dibantu dengan warga di sekitar lokasi. Sudah diketahui bahwa intensitas hujan menentukan ketinggian air. Tidak hanya air kiriman dari hulu yang berpotensi meningkatkan intensitas atau ketinggian air maksud kami, tetapi juga curah hujan yang juga menentukan ketinggian air di beberapa lokasi yang paling terdampak banjir. Memang Jakarta Timur adalah salah satu lokasi yang atau kawasan dengan jumlah kawasan banjir yang cukup banyak, pemirsa. Tentunya dari pihak petugas evakuasi sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan, kemudian juga penanganan lanjutan apabila debit air kembali meningkat. Dengan tentunya mengerahkan personil untuk memantau situasi, kemudian membantu evakuasi dan memastikan keselamatan warga. Setidaknya di kawasan ini, di beberapa RT, setidaknya 4 RT sudah tercatat ketinggian air mencapai kurang lebih 180 cm, di mana kurang lebih 14 KK ini terdampak banjir. Lokasi evakuasi pun beragam, pemirsa. Ada ke sejumlah sekolah yang lokasi lebih aman, kemudian ke sejumlah aula masjid dengan belasan KK yang sudah dievakuasi ke sejumlah tempat yang lebih aman. Kita akan terus memantau bagaimana kondisi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur. Pemirsa, 15 RT di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 1,5 meter pada Minggu malam. Ya, tingginya air membuat aktivitas warga terganggu. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu siang tak hanya merendam sejumlah ruas jalan. Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter ini merendam 15 RT di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga merendam kendaraan roda 2 milik warga yang terparkir di halaman. Menurut warga, air mulai naik ke permukiman mereka sejak Minggu sore ketika wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sebagian warga memilih untuk mengungsi, namun sebagian tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir.
Pemirsa, banjir ini berdampak di 6 RT, kemudian di RW 04 di Kelurahan Cipinang, Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga ada yang nekat menerobos banjir saat arus deras. Banjir ini disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Jakarta pada Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Ya, kita masih memantau banjir di kawasan lainnya di mana diguyur hujan deras sejak Minggu sore. Ratusan rumah di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir. Walaupun ketinggian air mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pemirsa, seperti inilah suasana di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak sore. Semakin malam ketinggian air banjir pun meningkat hingga mencapai 1 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, banjir juga diakibatkan oleh meluapnya Kali Cakung yang berada di samping perumahan. Warga lebih banyak memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka guna mengurangi ketinggian air. 2 pompa portable sudah disiapkan untuk menyedot genangan air. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ruas jalan utama Caman Raya. Akibatnya lalu lintas terganggu, penumpukan kendaraan pun tidak dapat dihindari. Para warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus menggunakan perahu. Meski kondisi air sudah terlihat surut, namun ketinggian masih mencapai 70 cm. Hal ini menyulitkan warga yang hendak pulang dan keluar rumah untuk beraktivitas. Kepala Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kota Bekasi, Karsono, mengungkap ada sejumlah wilayah di Kota Bekasi yang terendam banjir. Dirinya mengatakan banjir paling tinggi mencapai ketinggian 1,5 meter. Sementara itu, pemirsa, ratusan rumah di Kayu Gede 1, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Ya, selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kali ini disebabkan oleh meluapnya Kali Bintaro. Dalam, Pak. Iya, besok nggak belum bisa surut ya. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak sore hingga Minggu malam membuat ratusan rumah di 3 RT di perumahan Kayu Gede 1, Paku Jaya terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir kali ini disebabkan meluapnya Kali Bintaro. Bahkan sejumlah warga pun kini nekat beraktivitas menerobos banjir sambil menunggu datangnya bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat hingga Minggu malam sebanyak 8 titik lokasi yang terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumahnya dan sebagian lagi mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Korban banjir pun berharap kepada pemerintah Tangerang Selatan untuk segera memberikan bantuan seperti perahu karet dan makanan siap saji. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan, Banten terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1 ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan hingga Minggu malam, BPBD mencatat ada 8 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan, Banten. Ikut.
Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga perumahan Kayu Gede 1, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Di perumahan Kayu Gede 1 terdapat ratusan rumah warga yang terdampak banjir hingga ketinggian air mencapai 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi sejak sore hingga Minggu malam, banjir di perumahan Kayu Gede 1 juga disebabkan karena meluapnya sodetan Kali Bintaro. Bahkan hingga Minggu malam, BPBD mencatat ada 8 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini BPBD berada di lokasi perumahan Kayu Gede 1 yang dimana perumahan ini terjadi luapan air banjir sekitar kurang lebih 60 sampai 130 cm tinggi mata air. Langkah apa jadi dilakukan oleh BPBD? BPBD hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan evakuasi warga yang membutuhkan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman tentunya. Dan rencananya BPBD juga akan membantu atau mengirimkan bantuan logistik berupa makanan cepat saji dan tabung. Pemirsa, petugas mendistribusikan bantuan makanan siap saji dan paket bergizi bagi para korban banjir di perumahan Kayu Gede 1, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, hingga Senin dini hari, ketinggian air di perumahan Kayu Gede 1 Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten masih mencapai 80 cm. Meski banjir, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dengan menggunakan perahu karet, pemirsa, petugas terus mendistribusikan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Dan tak hanya itu, bantuan paket makanan bergizi lainnya juga diberikan BPBD melalui box khusus. Bantuan pun langsung dikumpulkan di pos warga dan nantinya akan disalurkan melalui pengurus lingkungan ke para korban banjir. Petugas BPBD masih bersiaga dengan menurunkan perahu karet dan sejumlah personil guna membantu aktivitas warga. Dan hingga kini pemirsa, banjir mulai berangsur surut. Hujan deras yang mengguyur Jemberana mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah desa di Jemberana, Bali pada Minggu siang. Dari 8 titik banjir terparah terjadi di Desa Kaliaka, Kecamatan Negara. Warga panik mengevakuasi barang berharga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Loloan Timur, Jemberana, Bali. Banjir bandang RT 5. Belasan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter akibat luapan sungai setelah diguyur hujan deras. Warga masih bertahan di rumah masing-masing. Tidak hanya di Kelurahan Loloan Timur, banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Kaliaka, Kecamatan Negara. Puluhan rumah lainnya juga terendam banjir di 3 desa. Selain banjir, hujan deras juga mengakibatkan 2 titik longsor, yakni di Banjarpesisir. Formula E 2025 Berlin Apex. 22 pembalap top dunia bersaing jadi yang tercepat di Tempelhof Airport Street Circuit. Siapakah yang jadi juara di 2025 Berlin Apex? Formula E 2025 Berlin Apex. Race Sabtu 12 Juli dan Minggu 13 Juli pukul setengah 12 malam di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews Sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Dan saya kira Palestina. iNews Sore setiap hari. iNews Room terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim. iNews Room setiap hari. iNews Prime eksekusi percikan tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi penggerebekan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
Pemirsa, inilah interupsi. Ini soal profesionalitas. So, kembali ke moral masing-masing. Kebijakan, bukannya orang titipan. Kegagalan dari rezim sebelum maksudnya. Bagaimana bilang kegagalan? Ini masing-masing. Ya, sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Ini Pak Prabowo batuk, menghina sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang cantik. Ikan. Oke. Udahlah narasi. Interupsi hanya di iNews. Formula E 2025 Berlin Apex. 22 pembalap top dunia bersaing jadi yang tercepat di Tempelhof Airport Street Circuit. Siapakah yang jadi juara di 2025 Berlin Apex? Formula E 2025 Berlin Apex Race Sabtu 12 Juli dan Minggu 13 Juli pukul setengah 12 malam di iNews Premium Sport. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Patung biawak di Wonosobo mengakui keunggulan Indonesia. Qatar mati suri tertimpa reruntuhan salju. Korban tewas akibat rebutan harta warisan. Makanan tradisional Arab memiliki cita rasa yang kaya. Penguin memiliki perilaku sosial unik. Sindikat perdagangan orang segera melaporkan ke kantor polisi. Morning Update Senin sampai Jumat pukul setengah 8 pagi di iNews. Formula E 2025 Berlin Apex. 22 pembalap top dunia bersaing jadi yang tercepat di Tempelhof Airport Street Circuit. Siapakah yang jadi juara di 2025 Berlin Apex? Formula E 2025 Berlin Apex Race Sabtu 12 Juli dan Minggu 13 Juli pukul setengah 12 malam di iNews Premium Sport. Menaikkan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Tim SAR kembali menemukan satu jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali. Sementara satu jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sumbulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan satu jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sumbulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi satu korban KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali.
Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 6 korban meninggal dalam kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari ASDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama. Ke informasi lain, pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, seorang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan, ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat bermain layangan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Dengan penuh hati-hati, tim gabungan termasuk anggota Damkar harus mengevakuasi jasad Tiar, remaja berusia 19 tahun yang tewas diduga tersengat aliran listrik di kawasan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban tewas di lantai 2 rumah, tepat di samping toren atau penampungan. Petugas harus hati-hati menurunkan jasad korban karena terlebih dulu memastikan tidak ada lagi aliran listrik yang menyala. Setelah berjuang lebih dari 2 jam, jasad korban dimasukkan ke kantong jenazah untuk kemudian diturunkan petugas gabungan menggunakan tali dan tangga.
Dari informasi yang diperoleh, korban yang bertamu ke rumah kerabat sebelumnya pamit untuk main layangan. 2 jam berselang, korban tak kunjung turun saat dipanggil ibunya. Keluarga kaget saat naik ke lantai 2, korban sudah tergeletak di samping toren dalam keadaan tewas. Kita sampai di sana, korban sudah meninggal dunia. Izin untuk naik ke atas, main layangan. Nah, ketika ada telepon keluarganya ngecek ke atas, korban sudah tergeletak seperti itu. Personil yang diterjunkan 4 orang, personil rescue. Kesulitannya untuk penurunan pasien aja mungkin, bukan pasien namanya, korban. Peristiwa ini sudah dalam penyelidikan Polres Cimahi. Diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Pihak keluarga korban menolak jasad korban diotopsi dan menganggap sebagai musibah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang penambang pasir timah tewas diterkam buaya di Kabupaten Bangka. Mirisnya, jasad korban tidak ditemukan tidak utuh usai dilakukan pencarian selama 3 hari. Tim SAR gabungan berhasil menemukan penambang timah Febri, 17 tahun, yang diterkam buaya di Sungai Pelaben, Desa Batu Rusa, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Korban ditemukan 1 km dari tempat kejadian dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tidak utuh. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Batu Rusa, Bangka. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Korban dikabarkan hilang diterkam buaya pada Rabu 2 Juli lalu. Peristiwa ini terjadi saat korban mendorong drum ke bawah ponton timah tempat korban bekerja. Tiba-tiba seekor buaya menerkamnya dan membawa ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, rekan kerja korban panik dan melapor ke kantor SAR Pangkal Pinang. Telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya atas nama Febri pada pukul 16.47 dengan radius kurang lebih 1 mil dari LKP. Alut yang kami gunakan hari ini yaitu yang pertama rubber boat dan 2 perahu nelayan. Warga yang menjalankan aktivitasnya di sungai diimbau untuk selalu berhati-hati, apalagi aktivitas penambangan yang dapat merusak habitat buaya membuat sifat reptil ganas tersebut menjadi agresif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas. Hamas telah menyelesaikan konsultasi dengan faksi dan pasukan Palestina terkait gencatan senjata. Hamas merespon positif dengan penambahan sejumlah poin yang harus dipenuhi pihak Israel. Pertempuran antara Israel dan Hamas mulai menemui titik terang. Gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan respon positif oleh Hamas. Berdasarkan pemberitaan dari Israel, konsultasi antara Hamas dengan faksi dan pasukan Palestina telah selesai. Hamas menerima tawaran gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun, ada poin-poin tambahan yang harus dipenuhi dari pihak mediator dan Israel. Di antaranya, Hamas meminta penarikan dana kemanusiaan Gaza yang dikelola Amerika Serikat. Pihak PBB dan organisasi lainnya harus mengawasi distribusi bantuan ke Gaza. Hamas menuntut tentara Israel mundur ke posisi yang telah disepakati kedua belah pihak sesudah gencatan senjata berakhir.
Hamas mendesak mediator memastikan Israel tidak memulai operasi militer di Gaza setelah gencatan senjata 60 hari berakhir dan melanjutkan negosiasi guna mencapai gencatan senjata permanen. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Ya salawat ya nayat befarq. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pelukan hangat dari Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva saat hadir di KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Prabowo dan para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global. Para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi dan keuangan, serta isu lain seperti AI, lingkungan, iklim, serta kesehatan global. Presiden Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sikap Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu global. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Este é o quarto encontro de líderes dos BRICS. Informasi selanjutnya, 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyebut, meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline, kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak? Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI.
Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membenarkan ada pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta, telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut, yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pemirsa, pemerintah mendorong pemuda untuk membangun tanah kelahirannya. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya kolaborasi baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka memperkuat peranan pemuda untuk membangun Kalimantan Tengah menjadi lebih maju dan sejahtera, Ketua Umum Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta jajaran pengurus Provinsi TIDAR menyambut langsung kedatangan Rahayu Saraswati di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Turut hadir dalam rombongan yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kunjungan ini merupakan wujud kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran sosok Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku Ketua Umum TIDAR bisa membawa angin segar bagi pemuda-pemudi asal Kalimantan Tengah untuk lebih berkontribusi pada tanah kelahirannya. Selain itu, Tunas Indonesia Raya di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo berkomitmen menyiapkan kader muda potensial sebagai penyokong utama program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sementara Gubernur Agustiar Sabran menargetkan sebanyak 300 pengusaha muda ambil bagian dalam mempercepat terwujudnya Kalteng Maju, Kalteng Berkah, dan Kalteng Sejahtera. Berbagai permasalahan juga menjadi fokus utama Agustiar Sabran, merancang berbagai kebijakan agar program pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur untuk mempersiapkan Kalimantan Tengah menuju Indonesia Emas 2045. Diharapkan mampu mempersatukan masyarakat, ribuan warga Kota Tangerang mengikuti gerak Jalan Sarungan. Di tahun ini, Jalan Sarungan agak berbeda, di mana para peserta kompak dengan menggunakan warna kuning, hijau, dan merah yang merupakan warna khas sejarah benteng Kota Tangerang. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, ribuan warga Kota Tangerang mengikuti gerak Jalan Sarungan yang dimulai dari area pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu pagi. Selain memperingati Tahun Baru Islam dan Festival Al-Azom, kegiatan yang sudah menjadi tradisi tahunan ini diharapkan mampu mempersatukan masyarakat Kota Tangerang. Di tahun 2025, gerak Jalan Sarungan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana para peserta menggunakan warna kuning, hijau, dan merah yang merupakan warna khas sejarah benteng Kota Tangerang. Kegiatan tahunan ini sangat baik, terlebih untuk mempererat tali silaturahmi dan menyehatkan diri. Kegiatan Jalan Sarungan ini merupakan tradisi tahunan Pemkot Tangerang untuk masyarakat, terlebih berdekatan dengan Tahun Baru Islam dan Festival Al-Azom.
Menurut saya alhamdulillah bagus dan juga begitu ramai, antusias, dan saya juga ada instruksi dari Pak Kepala Dinas untuk mengikuti acara tersebut dengan baik dan lancar gitu. Pemkot Tangerang juga sekaligus mengenalkan sarung tangger dengan corak khas berwarna kuning. Dari kegiatan Festival Al-Azom dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Jalan sarungan ini dimulai dari titik Taman Elektrik Pemkot Tangerang menuju Jalan Satria Sudirman, Jalan Taman Makam Pahlawan, Taruna, Jalan Winduk Karya, Jalan Raya dan Mogot, Jalan Benteng Raya, dan berakhir di kawasan Masjid Raya Al-Azom. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Berkualitas tinggi, Korea Selatan menjadi pemimpin global industri estetika. Ya, di Indonesia pasar K-beauty terus bertumbuh di setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pasar estetika tercepat di Asia Tenggara. Industri kecantikan dan perawatan pribadi diperkirakan mencapai 9,74 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Korea Selatan dikenal sebagai pemimpin global dalam inovasi estetika. Di Indonesia, pasar K-beauty telah mencapai 86,3 juta dolar Amerika pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh 2 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Sebagai kiblat global di bidang estetika, Korea Selatan terus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 나부타는 미국, 유럽, 중남미 등 전 세계 80여 개 국가에 진출한 글로벌 톡신입니다. 최근에는 중동 핵심 국가인 사우디아라비아와 카타르에도 출시하여 빠르게 사업 영역을 확장하고 있습니다. 인도네시아에서도 이미 시각초로부터 정식 허가를 받았고 다양한 학회와 심포지움을 통하여 현지 의료진들의 많은 관심을 받고 있습니다. Produk dikembangkan di fasilitas otomatis dengan sistem mutu terpadu dan teknologi canggih mengikuti standar tertinggi dalam industri estetika global. Daewoo juga tengah menyiapkan gedung I untuk memenuhi kebutuhan global. 현재 상업 생산 중인 나보타 공장 시동은 이미 세계에서 가장 높은 수준의 품질 인증으로 분류되는 미국 FDA 우수의약품 제조 관리 기준인 CGMP를 통과했습니다. 보툴리움 톡신 제조 시설로서 한국뿐만 아니라 미국 FDA, 유럽 의약품청 EMA, 캐나다 보건부 헬스 캐나다 등 글로벌 3대 규제기관의 실사를 모두 통과한 바 있습니다. Dengan semakin populernya prosedur injeksi, pasar estetika medis Indonesia diperkirakan menembus 495 juta dolar Amerika pada 2029. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. 13 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah seorang warga, api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Diduga akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Oh, penjualan spare part oli? Iya, oli, macam-macam ban. Ya Mon, lagi ditutup, udah tutup. Itu polisi mau tutup gitu kan, dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir.
Banjir ini berdampak di 6 RT, RW 4 di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga ada yang nekat menerobos banjir dengan arus yang deras. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta pada Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Sejak Minggu sore, banjir merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hingga Minggu malam, banjir masih merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air makin bertambah hingga mencapai 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Jakarta mulai menyisir permukiman. Warga yang awalnya memilih bertahan di rumah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tak sedikit warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Permukiman di sekitar Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan panjang hingga kendaraan nyaris tak bisa bergerak membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tak bisa bergerak. Hal ini terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang tak sabar nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Pemirsa, puluhan sepeda motor yang nekat melintasi Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara mogok akibat terendam air luapan Kali Angke yang tumpah ke jalan pada Minggu malam. Puluhan pemotor yang melintas di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus mendorong sepeda motor mereka. Selain karena tidak kuat menerjang banjir, rata-rata motor ini juga mogok akibat mesin motor mati karena terendam banjir. Banyaknya motor yang mogok akhirnya membuat arus lalu lintas macet hingga 5 km. Sejak sore, banjir sudah merendam kawasan Kapuk Muara Raya dan semakin malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter lebih. Meluapnya Kali Angke serta kiriman air dari Cengkareng Drain menjadi penyebab kawasan ini dilanda banjir. Akibat guyuran hujan deras sejak siang, kawasan Kapuk Muara Raya dan kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Ketinggian air semakin meningkat hingga mencapai 1 meter lebih. Selain merendam permukiman warga, banjir juga meluap hingga ke jalan raya. Akibat arus lalu lintas lumpuh, pengendara yang rata-rata baru pulang kerja terjebak di jalan akibat mesin kendaraan mereka mati terendam banjir. Sementara tak sedikit warga yang menunggu air surut untuk bisa melintas. Tenang, ada Bang Deden, tenang. Evakuasi yang mau melahirkan. Evakuasi yang mau melahirkan. Di situ. Mana sih? Begini kan, airnya kan. Penggal, semangat Penggal. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Mana nenek yang tadi? Itu yang terpakai kapotnya. Mas, pelan-pelan terjatuh koyongan. Iya. Tinggi. Ya Pak, hati-hati Pak. Penggal tetap semangat Penggal. Mak.
Tenang, ada Bang Deden, tenang. Evakuasi. Ya, kita sama-sama saksikan situasi di mana warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan ban. Ini adalah di kawasan Kebonpala yang menjadi salah satu kawasan paling terdampak dari banjir yang terjadi di Jakarta Timur. Sejumlah warga, kita lihat ini adalah lansia yang juga dievakuasi oleh tim evakuasi yang terus berjaga di kawasan yang paling rawan terdampak banjir. Tidak hanya lansia, sebelumnya kita melihat anak-anak juga diberikan pelampung dan juga perahu atau ban karet untuk bisa melintas di tengah genangan air yang cukup tinggi. Kebonpala, di mana informasi yang kami dapatkan ketinggian air maksimal ada di ketinggian 1,8 meter. Ini menandakan bahwa memang untuk hunian yang dekat sekali dengan bantaran sungai ini harus segera dievakuasi mengingat ketinggian air bisa saja mencapai lantai 2 rumah mereka. Sejumlah tempat posko pun atau tempat darurat disiagakan seperti sejumlah sekolah yang berada di tempat yang lebih aman, kemudian halaman masjid yang bisa digunakan oleh para warga untuk mengungsi. Bantuan pun sudah diberikan, bantuan darurat seperti makanan siap saji, kemudian selimut, dan juga pakaian yang sangat dibutuhkan oleh para warga ini juga tengah didistribusikan oleh tim evakuasi untuk segera dimanfaatkan oleh warga sekitar. Terus ke jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Ya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, soal ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana Pak tadi Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Ya pemirsa, polisi juga membantu puluhan warga yang terjebak di rumahnya karena banjir di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, sekitar 10 personil dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Pemirsa, evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumah. Oh udah datang? Oke. Bagus. Pemirsa, 15 RT di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1,5 meter pada Minggu malam. Tingginya air membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu siang tidak hanya merendam sejumlah ruas jalan. Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter merendam sedikitnya 15 RT di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga merendam kendaraan roda 2 milik warga yang terparkir di halaman. Menurut warga, air mulai naik ke permukiman sejak Minggu sore ketika wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir. Banjir ini berdampak di 6 RT di RW 04 di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga nekat menerobos banjir dengan arus yang deras. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta pada Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga.
Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Diguyur hujan deras sejak Minggu sore, ratusan rumah di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir. Walaupun ketinggian air mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan beginilah suasana di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak sore dan semakin malam ketinggian air banjir pun semakin meningkat hingga mencapai 1 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, banjir juga diakibatkan meluapnya Kali Cakung yang berada di samping perumahan. Para warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus menggunakan perahu. Meski kondisi air sudah terlihat surut, namun ketinggian masih mencapai 70 cm. Hal ini menyulitkan para warga yang hendak pulang dan keluar rumah untuk beraktivitas. Kepala Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kota Bekasi, Karsono, mengungkap ada sejumlah wilayah di Kota Bekasi yang terendam banjir. Dirinya mengatakan banjir paling tinggi mencapai ketinggian 1,5 meter. Ya, pemirsa, Oxford United membuka laga perdana ajang Piala Presiden 2025 dengan melibas tim Liga Indonesia All-Star. Ya, dari 9 gol yang tercipta, Oxford United memetik kemenangan telak lewat skor 6-3. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya melalui www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Saya Cikal Multazam undur diri dan sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Sport bersama rekan Ayah Nufus. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, tim dari Oxford United dengan jersey kuning, sementara Indonesia All Stars menggunakan bermain di Gelora Bung Karno GBK. Oxford United langsung membuka keunggulan di menit keempat. Gol dicetak lewat sontekan Thomas Harris menuntaskan umpan Matthew Phillips. Menit 14, tim Liga Indonesia All-Star mencetak gol penyimbang yang dihasilkan lewat sontekan Rico Simanjuntak yang mencuri bola dari salah umpan di dalam kotak penalti. Menit ke-30, Oxford kembali memimpin 2-1, gol kembali dicetak Haris usai mengecoh kiper tim All-Star Muhammad Reza Pratama. Apa yang terjadi dengan para pemain Indonesia All-Star? Mereka seperti membeku ketika bola panjang. Jelang turun minum, Oxford memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Gol dicetak melalui tandukan Michael Helik yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Menguasai bola, Anda lihat kembali gerakan dari Ole langsung. Di babak kedua menit 53, Oxford kembali mengubah skor menjadi 4-1. Gol dicetak lewat tendangan keras Thomas Bledsoe. Di depan kotak penalti hingga di depan gawang pemirsa. Ada dua opsi yang bisa didapat. 4 menit kemudian kedudukan bertambah untuk Oxford menjadi 5-1 melalui tendangan melengkung Placeta. Tidak ada ampun yang diberikan. Ini adalah percobaan yang ketiga dari Placeta. Setelah 2 percobaan yang dibentangkan oleh Reza. Dan tampaknya dominasi Oxford kembali membuahkan hasil. Skor menjauh menjadi 6-1 yang dihasilkan melalui tendangan keras dari luar kotak penalti Brian de Chrismaker. Ini oleh